Koran cetak versus media berita online. Halo semuanya, di sini ada aku, Alia Rahmania alias Lai dengan NPM akhir 05. Dan aku Adinda Salsabila alias Din dengan NPM akhir 17. Dan aku ada alias Sania alias Ale dengan NPM akhir 35. Oke, hari ini kita bakal bahas topik yang lagi menarik banget nih buat aku, yaitu kalian nyadar gak sih, Din, Le, seiring perubahan zaman, ada perbedaan cara kita mendapatkan informasi. Dulu apa-apa cuma bisa diakses dari media cetak, sedangkan sekarang semua orang itu pasti bisa dibilang dapat informasinya dari internet. Betul sih, Lai. Tapi coba kita bahas kelebihan dan juga kekurangannya. Pertama, mungkin bisa kita mulai dari segi faktor kecepatan akses berita kali ya. Kalau koran cetak itu bisa diakses segera setelah terbit. Sedangkan kalau platform berita online itu tergantung pada koneksi internet usernya. Jadi kalau misalkan dalam keadaan gak ada internet, koran cetak bisa jadi lebih baik nggak sih daripada media online? Iya sih benar, tapi perlu kita ingat kalau platform berita online itu bisa kita akses instan 24/7 yang memungkinkan pembaca dapat mendapatkan informasi terbaru setiap saat. Aku juga setuju. Contoh yang beneran kita alami nih di tahun 2020 sampai 2021 itu cara kita dapetin berita pas zaman COVID. Segalanya pasti didapetinnya dari media online karena ada pembatasan interaksi sosial juga secara fisik. Ya, betul sih. Nah, kan tadi udah kita bahas kemudahan akses. Nah, sekarang coba kita lihat dari segi aspek interaktivitas nih. Kan kalau koran cetak itu cenderung kurang interaktif tuh. Sedangkan kalau platform berita online itu memungkinkan para pembacanya itu untuk interaksi satu sama lain. Kalau pendapat kalian tentang hal ini gimana? Nah, itu juga masuk ke kelebihan berita online. Kalau di platform online, pembaca itu bisa sharing pendapat mereka, kasih komentar, reaction, dan berinteraksi dengan pembaca lainnya. Jadi bisa muncul diskusi lebih lanjut yang lebih aktif dan beragam antar pembaca. Betul, soalnya koran cetak juga terbatas dari distribusi fisik dan wilayah tertentu, sementara platform berita online bisa diakses dari berbagai perangkat di seluruh dunia. Hal ini tentu memberikan keunggulan yang signifikan nih antara media cetak sama media online. Benar, selain itu, dukungan multimedia pada platform berita online juga memainkan peran penting. Media online memungkinkan penggunaan gambar dan video, di mana gambar mungkin ada di koran cetak, tetapi video bergerak pasti mustahil untuk ada di koran cetak. Aku juga setuju sih, ditambah lagi. Kita tuh dapat dengan mudah cari judul atau tema berita online pakai fitur pencarian. Soalnya nih, kalau di platform berita online, itu kan ada fitur search. Jadi kita tinggal cari keyword berita yang kita mau. Jadi memungkinkan para pengguna itu untuk memudahkan menemukan informasi yang mereka cari. Berita yang tersedia juga dapat berasal dari beragam kategori. Jadi kita bisa klik aja kategori yang kita mau, ya udah deh tinggal baca. Tapi kita juga harus mengakui kalau koran cetak memiliki kelebihan lain. Contohnya kredibilitasnya. Aku pernah baca di jurnal kalau secara bersamaan, ketika pengguna internet tumbuh dengan signifikan, kredibilitas dari media online juga dipertanyakan. Ada beberapa karakteristik dari internet yang terkait dengan kredibilitas dan akurasi, seperti kurang dipusatkannya kontrol dan regulasi, cenderung mungkin adanya hack atau sabotase elektronik, kemudahan memindahkan isi halaman ke suatu situs, dan juga hilangnya gaya media tradisional. Betul, aku juga pernah baca nih di jurnal lain tentang faktor keuntungan yang bikin kenapa koran cetak itu masih dipertahankan sampai sekarang. Contohnya adalah pendapatan dari koran cetak itu cukup besar. Pendapatan dari koran cetak itu cukup besar dibandingkan dengan media online karena pendapatan koran cetak juga menjadi pemasukan bagi perusahaan dan karyawan. Berhubungan dengan karyawan, bayangin juga kalau misalnya nggak ada koran cetak dan udah nggak ada percetakan, berarti banyak karyawan dan penjual koran yang kehilangan lapangan pekerjaannya. Tapi ya, di jurnal yang sama juga, itu ngebahas tentang keuntungan dari media berita online. Nah, salah satu keuntungannya itu bisa dilihat dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi serta perubahan minat baca masyarakat ke media online, itu ngebuat beberapa perusahaan itu mulai mendirikan bisnis media online. Jadi, dengan mendirikan bisnis media online ini, itu juga bisa dikatakan sebuah kesempatan dan juga tantangan bagi perusahaan media cetak untuk menyajikan informasi melalui media online. Dan selanjutnya, kalau kita perhatiin, itu pembacanya udah nggak hanya lokal doang, tapi juga udah ke internasional. Jadi selain pembaca lokal, pembaca juga bisa berasal dari berbagai negara lain, karena itu udah mulai muncul ada kemudahan akses. Dan yang terakhir, media online itu cenderung mengeluarkan biaya yang lebih kecil.
Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan buat media online itu nggak sebesar koran cetak. Karena kalau koran cetak itu dia ngebutuhin pembelian tinta, kertas, dan juga pengeluarannya itu cukup besar bagi perusahaan. Kalau koran cetak itu juga membutuhkan kendaraan untuk mendistribusikannya. Sedangkan untuk media online itu nggak perlu hal-hal kayak gitu. Nah, dengan poin-poin yang udah disebutin tadi, kita bisa nyimpulin kalau baik media cetak maupun online memiliki nilai masing-masing, tergantung pada preferensi dan kebutuhan pengguna. Bener banget. Jadi intinya kita perlu memahami kekuatan dan kelemahan dari masing-masing platform supaya bisa milih yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kita. Nah, buat pendengar, kalian tim yang mana?